Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Denny Saputra, NPM 2275549. Program Studi Akuntansi Perpajakan kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai standar akuntansi. Perkembangan standar akuntansi. Perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia dimulai sejak tahun 1973 dengan dibentuknya Panitia Penghimpun Bahan-bahan dan Struktur GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles dan GAAP atau Generally Accepted Auditing Standard. Menjelang pengaktifan pasar modal di Indonesia pada tahun 1974 sebagai wadah profesi akuntansi yang senantiasa mengubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan akuntan dalam dunia bisnis. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI kemudian membentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau Komite PAI serta melakukan kodifikasi prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) yang mengacu pada US-GAAP. Seiring dengan perkembangan pasar modal yang bergerak dengan sangat pesat, Komite PAI juga menerbitkan standar akuntansi khusus untuk industri dan bahan hukum tertentu. Antara lain standar akuntansi dana pensiun, perkoperasian, asuransi kerugian, minyak dan gas bumi, sewa guna usaha, perbankan, kehutanan, dan lain-lain. Perkembangan standar akuntansi keuangan dari 1973 sampai 2022. Pada 1973, Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI diterbitkan. Lalu pada 1994, terdapat revisi mengenai PAI dan kodifikasi SAK. Pada tahun 2008, Komitmen Indonesia mendukung pencapaian atas One Global Accounting Standard. Pada tahun 2012, menjadi fase pertama konvergensi SAK yang efektif pada 1 Januari 2012 melalui pendekatan atau konvergen terhadap IFRS standar pada tahun efektif 1 Januari 2009. Lalu pada tahun 2015 menjadi fase kedua konvergensi SAK yang efektif pada 1 Januari 2015 dengan melakukan konvergen dengan IFRS standar yang aktif pada 1 Januari 2014. Lalu pada tahun 2016, Joint Statement IAI OJK IFRS Foundation. Lalu pada tahun 2017, SAK yang efektif pada 1 Januari 2017 dengan konvergen atau pendekatan dengan IFRS standar yang efektif pada 1 Januari 2016. Lalu pada 2018, SAK yang efektif pada 1 Januari 2018 mengalami pendekatan atau konvergen dengan IFRS standar yang efektif pada 1 Januari 2017. Lalu pada tahun 2019 itu peluncuran pertama SAK online. Pada tahun 2021, SAK yang efektif pada Januari 2021 itu mengalami konvergen atau pendekatan dengan IFRS standar yang efektif pada 1 Januari 2020. Lalu pada tahun 2022, SAK yang efektif pada 1 Januari 2022 itu mengalami pendekatan atau konvergen dengan IFRS standar yang efektif pada 1 Januari 2021. Standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Ada 5, yaitu yang pertama adalah PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang kedua adalah SAK Etap atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Signifikan. Yang ketiga yaitu SAK EMKM, yaitu Standar Akuntansi Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. Yang keempat yaitu SAK Syariah, yaitu Standar Akuntansi Syariah. Dan yang kelima yaitu adalah SAP atau SAP, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintah. Penggunaan standar akuntansi di Indonesia. PSAK IFRS
IAI sebagai anggota dari IVAC memiliki komitmen untuk melaksanakan semua standar internasional yang ditetapkan demi kualitas tinggi dan penguatan profesi akuntan di Indonesia. IAI memutuskan untuk melakukan harmonisasi terhadap pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK kepada International Financial Reporting Standard atau IFRS yang kemudian dilanjutkan dengan konvergensi terhadap IFRS. PSAK adalah aturan buku yang mengatur pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan, sedangkan IFRS merupakan standar akuntansi internasional. Tahun 2012 mencatatkan suatu momen penting di mana pada tahun ini dilakukan pengimplementasian PSAK berbasis IFRS di Indonesia. Sehubungan dengan pengimplementasian IFRS tersebut, maka terdapat beberapa perubahan dalam PSAK yang kemudian disesuaikan dengan pengaturan dalam IFRS. PSAK IFRS ini biasanya digunakan pada bisnis dan organisasi yang berskala publik dan bersifat umum. SAK etap. Banyaknya unit bisnis yang tergolong masih kecil di Indonesia membutuhkan standar akuntansi yang sesuai dengan bisnis tersebut. Maka pada 17 Juli 2009, IAI menerbitkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap, dan telah disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 19 Mei 2009. SAK etap digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik seperti usaha-usaha yang tergolong masih kecil. SAK etap memiliki bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi sehingga dapat menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan dapat memberi kemudahan dalam hal pendanaan dari perbankan. SAK EMKM. SAK etap memiliki beberapa persyaratan akuntansi yang tidak atau belum mampu dipenuhi oleh usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Maka pada 18 Mei 2016, Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK telah mengesahkan Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah atau ED SAK EMKM. SAK EMKM ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2018. SAK EMKM adalah standar akuntansi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Laporan keuangan pada SAK EMKM hanya meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. SAK Syariah. Adanya perkembangan industri syariah di Indonesia yang sangat pesat mengharuskan suatu keberadaan standar akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan syariah. Adanya kebutuhan tersebut melahirkan Dewan Standar Akuntansi Syariah DSAK yang berada di bawah naungan IAI yang bertugas untuk menyusun standarisasi laporan keuangan syariah. PSAK Syariah disahkan pada tahun 2002. PSAK Syariah terdiri atas kerangka konseptual yang menyusun dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan istisna. SAP, instansi pemerintahan juga memiliki kewajiban dalam menjalankan standar akuntansi dalam menyusun laporan keuangannya. Laporan keuangan yang dibuat oleh instansi pemerintahan harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Standar akuntansi yang digunakan oleh instansi pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan menggunakan standar akuntansi pemerintah atau SAP. SAP ditetapkan menggunakan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 dan digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan adanya SAP diharapkan dapat menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sehingga terwujud pemerintah yang baik dan bersih. Kerangka konseptual. Kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan, yang sering disebut juga sebagai kerangka konseptual, merupakan konsep-konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. Kerangka konseptual digunakan sebagai pedoman penyusunan standar dan pengembangan standar di masa mendatang, dan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam standar yang telah ada. Kerangka konseptual menurut PSAK terdiri atas 1. Pengguna laporan keuangan, 2. Tujuan laporan keuangan, 3. Asumsi dasar, 4. Karakteristik kualitatif,
5. Konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan. 6. Konsep pemeliharaan modal. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.